Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Di mana ada lembah-lembah kekelaman, kalau bahasa Inggrisnya berkata, though I walk in the valley of the shadows. Kalau ada shadow, berarti objeknya dekat. Bayangan gak mungkin jauh dari objeknya. Are you hearing me? Dan sekalipun saya berjalan dalam banyak lembah-lembah kemat yang bisa bikin aku mati, but my eyes is on you, Jesus. Gada dan tongkatmu beserta aku tak goyah. Itu jangan dinyanyiin, lu hidupin dong. Karena kalau gembalanya sendiri tidak punya waktu to stop untuk betul-betul sabat. Sabat artinya stop, udah situ aja, nggak ada yang mulia-mulia seperti itu. Sabat, matiin gadget aja setengah mati kita. Kayaknya Petrus Kasiro berkata, orang yang tidak percaya sabat, padahal sabat itu adalah elemen yang sudah dibentuk oleh Tuhan waktu kamu lahir. Lahir baru nggak lahir baru, itu sabat udah ada di dalam kita. Kayak mobil udah didesain mesti ada bagian itu, Anda ngerti gak sih? Tapi nggak kepake. Makanya kita sakit. So kalau engkau sakit-sakitan dengan penyakit yang gila-gilaan dan tidak ada obatnya, itu bukti sabatnya dilanggar. Gak ada obat lain. Mau sakit GERD, mau sakit autoimmune disorder, no medicine. Sebetulnya kalau sampai kau sakit kamu bersyukur. Kenapa? Kita disuruh sabat. Sabat by force. So sehingga kalau engkau mesti nginep di rumah sakit, you have nothing else to do kan? Kecuali nungguin tuh dokter sama hasil dokter, hasil tes darah, betul gak? Siapa yang disuruh menunggu hasil tes darah disuruh khawatir? Yang khawatir kan dokternya kan? Karena yang analisa dia kan. Kita tenang aja. Apalagi kalau kita lahir baru anak Tuhan. Ya waktu kapan 24 jam kamu bisa bengong sendirian di kamar. Ya bagus kalau dapat VIP. Atau dapat kelas 3 gak apa-apa tapi gak ada pasien kiri kanan. Haleluya. Right? BPJS mengcover. Kamu mau khawatir apa lagi? Yang dikhawatirin cuma satu. Kapan bisa keluar cepat dari rumah sakit? Baru masuk udah kepingin keluar. See? Apakah sakit jiwanya manusia itu merajalela di dunia? Apalagi dengan gadget, kita busy. Busy-nya bukan di tangan, di sini. And kalau sini gak ada jawaban, tangannya gini. Social media semua main, semua cloring semuanya. Akibatnya no solution. Karena solusi kita adalah Jesus. Dan saya senang sekali, saya kagum, saya mulai menghayati. Kenapa kok Yesus mengundang seperti ini di Markus 1 ayat 17. And Hawa jatuh, Adam jatuh, tuh udah didatengin Allah, didatengin sama Allah. Di mana kau Adam? Pertanyaan pertama aja udah fantastis. Where are you Adam? Dan setelah Adam menolak Allah, ya terang aja kita keturunan Adam kita rusak semua kayak begini. So ngomong sama kiri kanannya, gak ada yang bagus dalam diriku. Cari orang yang punya dua mata dan hidung. Katakan sama-sama kiri kanan. Katakan gak ada yang bagus dalam diriku. Jadi kalau engkau tersinggung. Dan kau bilang kau jelek banget. Oke. Aku sih terima aja. Emang gak ada yang bagus dalam diriku kok. Ada amin? Jadi gak usah mark up your price. Gak usah naikin harga diri. Gak usah. Kalau mau naik harga diri harus pakai Yesus. Right? Yesus berkata mari ikut aku. Apakah ini undangan kembali? Untuk mengulangi undangan Allah di Taman Eden. Yes, come, where are you? Right? And dia berkata, melalui Yesus, I have the way. Aku punya jalan, come follow me. Ada amin? So Yesus hidup alive and well, 100% hidup. Dia adalah pribadi yang kita ikuti dan kita ditransformasi menjadi kembali serupa gambar rupanya. Ngomong makirkannya, itu misinya. Saya menjadi serupa gambar Yesus. Saya kembali. Gak usah ngurusin tetanggamu, gak usah ngurusin bojomu, gak usah ngurusin anakmu, ngurusin awakmu dewe. Ada amin? Kenapa? Sebab Roma 8 ayat 29, sebab semua orang, katakan sama-sama, ini apa yang dikatakan Allah 2-3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang. Jadi kakak sulung kita semua siapa? Yesus. Kita siapa? Adik-adiknya. So kita mendapat hak kesulungan karena kakak sulung kita mati.
So hak asasi untuk menjadi penerima berkat kakak sulung ada di kita semuanya. So vision itu gambar akhir kita jadi apa. So ngomong sama kiri kanannya, kamu kalau gitu ke GGA ikut ikrar vision statement, kamu mau jadi apa sih? Tanya kiri kanannya. Kamu jadi apa? Penggemar pendeta. Kamu jadi apa? Saya tanya, kalau kamu gak bisa jawab, bagus kamu ada di ibadah ini. Vision itu gambar akhir kita jadi apa? Tentu kita menjadi Roma 8 ayat 29 kembali sesuai desain aslinya. Original design, betul? Enakan mana? Makan Kentucky Fried Chicken original recipe atau yang pakai cabai? Of course original. Oke, good old. Let's call Sanderson. Jadi vision itu bukan mengenai kesibukan, bukan mengenai tugas, bukan mengenai acara-acara ibadah KKR, wedding, seminar, konferensi, menjadi panitia, komite. Tidak ada sama sekali, enggak ada urusan sama itu. Sebelum kamu jadi panitia, sebelum kamu menjadi bagian komite, you better be like Jesus first. Kalau enggak kita tersandung-sandung dan nyandung orang. Enggak ada amin di sini. So Yesuslah visi kita, don't get it wrong. Yesuslah visi kita. Seluruh yang digambarkan, we believe God. Ini adalah Jesus loh. Ini gambaran Yesus and you will become. Kamu akan menjadi. Right? Yesuslah visi kita. Oleh sebab itu setiap hari apapun yang terjadi dengan kamu. Apakah kamu tergoda, jatuh dalam pencobaan karena kamu gak kuat. Nafsunya untuk dikatakan no, kamu gak punya daya untuk ngomong no terhadap pencobaan. And di luar ini banyak singa-singa berbulu, domba-domba berbulu, serigala berbulu domba. Banyak singa mengaum-ngaum mencari mangsa. But you fix your eyes on Jesus. Be captivated by Jesus. Sold out for Jesus. And we want to follow Jesus and be spiritually transformed. Ini keputusan bukan suggestion. So, kalau engkau sungguh-sungguh menerima undangan Yesus. Kalau udah lahir baru kamu udah terima. Gak bisa lagi menyangkal. Kalau gitu kamu munafik dan kamu murtad loh. Oke, makanya saya suka sekali kalau mau dihafal-hafal ini nih. Ibrani 12 ayat 2. Let it be your prayer tiap hari. 2, 3. Marilah. Kata penulis surat kepada jemaat Ibrani yang mengalami aniaya. Kita melakukannya perlombaan yang diwajibkan itu. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Kepada siapa? Kepada masalah? Kepada penglihatan? Kepada apa kata orang? Apa kata hoax? Apa kata yang kau lihat? Kalau Anda gak mau menghakimi, don't talk what you see. Jangan ngomong dulu apa yang kamu lihat. Kamu lihat kamu gak suka, langsung ngomong. Hati-hati loh. Belum tentu apa yang kamu lihat benar loh. Are you hearing me? Mari kita melakukan dengan mata. Tapi kamu gak mungkin salah kalau matamu tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dia gak memimpin kita ke dalam demonstrasi. Memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. So apa yang Tuhan targetkan sebetulnya di dalam vision statement itu? Your faith will grow mature. Imanmu menjadi dewasa. Imanmu, percayamu kepada semua janji Allah, perintah dan ketetapannya tidak bisa digoyahkan lagi. Itu seperti Daud tuh. Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Di mana ada lembah-lembah kekelaman? Kalau bahasa Inggrisnya berkata, though I walk in the valley of the shadows. Kalau ada shadow berarti objeknya dekat. Bayangan gak mungkin jauh dari objeknya. Are you hearing me? Dan sekalipun saya berjalan dalam banyak lembah-lembah kemat yang bisa bikin aku mati. But my eyes is on you, Jesus. Gada dan tongkatmu beserta aku tak goyah. Itu jangan dinyanyiin, lu hidupin dong. Makanya kamu selalu akan mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian. Apa aja lah, bisnis gak laku, ekonomi turun, pemasukan kurang, uang habis, ditipu, dikhianati, dimakan orang di gereja, ngutang kagak balikin. Buat apa kepahitan? Fix your eyes on Jesus. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya ngapain orang ngomong, anak teriak, bayi nangis, kenapa kok kamu terganggu? Fokus on Jesus.
Dan pada waktu Anda fokus, you are drilling, kamu training. Training bagaimana ototnya kalau ada kekacauan, ada bunyi apa, you fix on Jesus. Itu butuh latihan loh. Itu building muscle. Tujuan kalian semuanya ada di gereja yang berdasarkan how to be emotionally healthy as a disciple. As a leader. Spiritually healthy. Relationship-nya healthy. Tujuannya cuma satu. Dan pada waktu godaan datang yang dimainin kan emosi. Musuhnya puasa, kepingin ngomongnya makanan, terus disuruh nyari Tuhan. John MacComber berkata, when you fast, your body is praying. Waktu kamu berpuasa, badanmu yang berdoa. Kapan badan kita berdoa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati. Nah, kapan badan kita berdoa? Pada waktu kamu memutuskan untuk berpuasa, you basically give space, bukan indulging untuk compulsiveness kepada dorongan nafsu. Coba deh, makan deh, enak, kata si itu enak, kata itu dia kirimin gambar tuh. You say no, aku lagi butuh waktu bersama Tuhan. Puasa bukan kaul ya, kamu gak bisa melintir tangan Tuhan untuk melakukan apa yang kamu mau loh. Tuhan bukan dukun loh. Puasa is being with God. Tetapi tidak secara rohani saja, secara fisik. Because manusia itu adalah 5 bagian. Apa itu manusia? Bagian manusia. Come on. Kamu baca buku Ehas gak sih? What is our 5 portion yang bikin kita manusia? 1, rohani udah pasti dong. Kamu kan sukanya berbahasa roh. Nomor 2, apa lagi? Your spirit. Your body. Apa lagi? Ada 5 bagian, buka dong buku EHS-nya. Ada apa? Your social life, relationship, your physical, yang paling tidak diajarin di gereja-gereja adalah your emotional life. Your emotion is who you are. Jadi kalau orang berkata, aku gak kuat ya, digituin ya. Gue gak terima loh, gue denger loh, aku digosipin loh. Aku pahit sekali. Saya mau tanya, emosinya hidup gak? Hidup sekali gak? Of course, rohani mati terserah. Tapi emosinya hidup gak? Saya gak terima digituin loh. Aku gak terima loh di ngomongin ke orang kayak gitu. Kalau mau ngomong kayak gitu, ketemu gua dulu. Anda pernah ngomong seperti itu? Right? That means your emotion is alive. Jadi manusia bukan hanya roh. Emosi is the majority of who you are. Kalau kamu gak mau rasa pahit, gak mau rasa benci, gak mau ada itu semua, mati Jo. Yuk kita ke rumah duka, yuk kita kilik-kilik semua jenazah situ. Ada nggak yang jawab balik ketawa? Ha, lu jahil lo. Bukannya kamu kabur. Betul? Nah faktanya kamu bisa luka, faktanya kamu bisa sakit hati, ditolak dan sebagainya, cembetut. Terus kelakuannya kayak anak kecil, masa lampaumu masih dihidupin. Pak Iwan Cahyadi ada di sini nih. Pak pagi Pak. Kan kamu belajar inner child untuk lihat reaksi kamu waktu kamu dapat tekanan. Seperti kamu waktu kecil nggak di rumah keluarga asalmu? Banyak badannya udah ubanan semua, dicat tiap minggu. Tapi gak bisa ngecat manusia kecilmu. Manusia kecilmu masih dibungkus. Masih di dalam, masih teriak-teriak karena tidak pernah disentuh sama Tuhan. Right? So fix your eyes on Jesus yang memimpin kita dalam iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan, tuh lingkari kata kerja itu. Abaikan, ignore. Semua insult, semua kehinaan. Kan di pinggir-pinggir dia sambil mikul badan, daging juga copot-copot. Mata juga udah copot kali biji matanya. Bengkak semua. Semua bekas paku dari cambuk Romawi itu. Dan dia pikul salibnya sendiri. Dan orang berkata, kamu bisa, katanya mau bangun lagi bait Allah. Yang udah dibangun 46 tahun, lu mau bangun 3 hari. Ayo! Selamatin dirimu. Diolok terus dikasih anggur. Dia jatuh. Dia berdiri lagi. Simon Kirene dipaksa ngangkat. He went through that. Dia gak peduli. Dia fixnya kemana mata Yesus. Baca sama-sama. Tekun memikul salib. Di sukacitanya yang disediakan bagi dia. Kenapa kok dia sukacita? Karena dia lihat kita semua.
Pemerintah Cina pakai CCTV di mana-mana, mau zoom orang bisa, dia katanya hebat. Lu mata Tuhan berjalan keliling-keliling melayang di atas semua bumi cari orang yang setia. Itu tiap detik, men. Kamu kok gak bangga, kok bangga CCTV Cina. Aduh, gatal palaku. Dan sekarang dia duduk. Duduk artinya it is finished. Orang duduk tidak kerja, betul? Maka di GGA kita praktis, kita latihan, saya perkenalkan yang namanya Practicing the Way of Jesus. Dari John McComber. Kenapa? Because Jesus is the way. And Eugene Peterson dalam bukunya berkata, Jesus is the way, the truth and the way. And dia bilang seperti ini sebagai gembala 50 tahun di Amerika Utara. Ini bukan orang karismatik, bukan Pentakosta. Dia orang presbyterian. So Eugene Peterson berkata seperti ini, Jesus as the truth gets far more attention than Jesus as the way. Majority pendeta jago ngutip ayat tapi gak ngidupin jalannya. Kamu gak bisa ngutip ayat dan gak bisa mendapat pewahyuan sampai kamu hidup di jalannya. Makanya semua janjinya Allah yang disampaikan para rasul. Kamu baca ya, format tulis Alkitab. Dari Roma sampai ke Wahyu, selalu semua perintah, semua janji berbunyi apa? In Christ. In Christ. Di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam kasih. In Christ baru kamu bisa hidup firman itu digenapi. Because He is the way. Dan kalian semua setengah mati to be in the way. To be with Jesus. Kenapa? Karena kamu udah biasa disuruh. Gak ada pemain drum, lu korbanin dong. Gak ada pemain musik, gak ada pemain keyboard. Gak ada pemain bass, panik semua. Can we have a minute? Bisa gak sih kita punya pelayanan gak usah pakai alat musik? Bisa, kalau kamu punya hubungan sama Tuhan udah normal tiap hari. Peter Craig yang menulis, yang pemimpin dari Lectio Divina, doa 24 jam 7 hari. Seluruh dunia lagi globally lagi prayer. Dan tiba-tiba Charles Kirk ditembak sama orang yang penuh benci banget. Tentu dong firman dibenci sama orang Sodom Gomora. Betul apa tidak? Of course. Pembunuhnya Sodom Gomora kok. Oke, dan dia ngomongnya dengan terbuka. Tapi kan dia tidak menghina orang. Semua orang dengerin rekaman apostle ini dibilang kasar katanya. Haleluya, bagus sekali. Berarti di dalam kamu perlu dihalusin. Kalau kamu udah halus, kenapa? Kalau udah empuk, udah sesuai bentuk ini, kenapa kamu marah? You should like this. Betul apa tidak? Siapa yang suka makanan semakin pedas, semakin sedap pakai ikan asin? Asinnya gak keruan, pedasnya gak kuat, tapi kok bilang enak? Betul apa tidak? Kenapa nggak yang nggak ada micin, nggak pakai garam, hanya rebusan aja? Makan dong kayak gitu. Pasti lebih ramai itu daripada makan ikan asin, betul nggak? Makan tulang ayam, makan ayam rebus tanpa bumbu. Original, authentic, collagen soup. Tanpa MSG. Coba saya mau jualan di Nes. Satu corner isinya semua rebusan tok. Tidak ada gorengan, tidak ada tepung. Saya jamin. Semua orang suci di akhir zaman akan suka makan itu. Atau lebih ramai. Yang pakai micin, ikan asin, pakai sambal rica, terasi. Yang mana lebih dicari? Yang jujur. Jangan pakai topeng loh. Mukamu ya banyak kayak terasi, campur terasi dan campur aduk. Firman itu susu yang murni loh. Nggak pakai taste, nggak pakai Milo, nggak pakai Ovaltine, nggak pakai Ovaltino, pure milk. Susu yang rohani. Jesus as the way is the most frequently evaded, dijauhin, evaded metaphor among the Christian with whom Eugene Peterson have been working for 50 years as a North American pastor sebelum dia meninggal. And Eugene berkata, ini problemnya. We cannot skip the way of Jesus. Bagaimana kita lompatin jalannya Yesus dalam kehidupan kita yang terburu-buru, cepet. Mau dapat pewahyuannya cepet, Tuhan lu mau ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Makanya di GGA ada 3 statement yang tidak bisa ditawar. Ini harus menjadi tutur bahasa kalian setiap hari. Number 1, katakan sama-sama. Mau menang kan ikrarnya? Number 1,
Gak bisa ngikrar kalau kamu gak melakukan nomor satu. Berada bersama Yesus. Be with Jesus. Become like Jesus. And do what Jesus did. Pekerjaan yang kulakukan, kamu akan lakukan pula bahkan lebih besar. So katakan sama-sama, 2, 3. Ini bahasanya GGA, Jemaat GGA. 2, 3. Berada bersama Yesus. 2. Ditransformasi menjadi serupa gambar Yesus. 3. Melakukan yang Yesus lakukan. Bahasa Inggris. Number 1. Jadi visi bukan program, bukan proyek gereja. Tapi visi artinya kita menjadi, diubah, ditransformasi. Makanya kamu pemimpin transformasional. Bagaimana jadi pemimpin transformasional? Kamu sendiri gak ngalami transformasi. Kita menjadi manusia yang sesuai the vocation, panggilan Allah Tuhan kita. Jadi visi adalah sebuah gambar jelas dari murid-murid Kristus yang menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Oke, so 3 kalimat yang menjadi bahan pembicaraan di GGA. Ulangi 1, 2, 3. Bab number 1, katakan encounter. Apa itu encounter? Being with Jesus. Number 2, formation. Apa itu formation? Becoming like Jesus. Number 3, mission. What is your mission? Joining with Jesus. Karena tidak ada satu dari kita disuruh menjadikan semua suku bangsa murid Kristus tanpa kita disertai Yesus sepanjang masa. Matius 28 ayat 20. And I will be with you till the end of age. Gak ada satu pekerjaan Tuhan yang kamu bisa lakukan tanpa bermitra dengan Yesus. So, akibatnya dari ketiga pembicaraan, 3 kalimat ini, encounter, formation, and mission, Anda menjadi orang yang emotionally healthy and spiritually mature. Kenapa? Karena pewahyuan yang paling dahsyat Peter Kasiro dapat dari pengalaman dia ditransformasi sendiri adalah emotional health and spiritual maturity are inseparable. Gak mungkin kedewasaan rohanimu tidak diikuti emosi yang sehat. It is not possible to be spiritually mature while remaining emotionally immature. So visi gereja Tuhan adalah pribadi Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. So, tulis di catatanmu, tulis di halaman kosong di Alkitabmu. The vision kenapa saya ada di gereja. The vision kenapa saya pegang Alkitab. The vision kenapa saya mesti baca Alkitab. You got to read the Bible. Sebab Anda tidak mungkin bisa diubah menjadi serupa Kristus tanpa firman. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. So you cannot be ditransform menjadi seperti Yesus tanpa pernah buka Alkitab. Because God created us untuk menjadi makhluk serupa gambar rupa Tuhan yang sukanya berdialog sama Tuhan. God created us for communication. Satu sama lain. Dia sama kita, kita sama dia. Bukan hanya kita aja yang ngomong ke dia. Ya dia dikasih tempat, waktu untuk ngomong gitu loh. Makanya gereja muak, gak suka. Disuruh diam. Berdiam, ada orang nanya kayak gini. Itu kalau habis disuruh berdiam. Dan nantikanlah Tuhan. Itu waktu diam kita ngapain? Diam. Masa udah suruh berdiam nanya berdiam ngapain? Diam. Diam is diam. Tidak mikir. You don't think. You don't talk. You don't ask. You don't speak in tongues. Just be still and stop. That's Shabbat. Dan kalau engkau gak pernah latihan kecil-kecil minimum 4 kali sehari. Semua bahan yang saya khotbahkan is all in this book. Seperti Peter Kasiro katakan, I can make a preaching out of every portion of this book. Di appendix day jelas sekali what is your structure of your day. In the morning, in the afternoon, in the evening, and before you go to bed. There is a prayer before bed, a prayer of trust. Kenapa kamu mesti berdoa sebelum kamu tidur? Dan doa iman bahwa kamu selama kamu tidur, mau 4 jam tidur kayak, mau 5 jam, mau 8 jam, mau 10 jam, mau selamanya. And when you wake up, kamu ketemu muka Yesus. Berarti kamu udah kelar di bumi. Itu kamu mesti ngomong sama pasanganmu. Mesti ngomong sama anak-anakmu. Jadi kalau mati di tempat tidur gak ada yang shock. Gak ada yang histeris. Bersyukur. Kita udah kelar dan kita bertemu sama Tuhan kita. This book is the handle. Bagaimana kamu berada bersama Tuhan. You don't like it, jangan pengen mati ke surga. Because di surga kamu cuma ketemu Tuhan.
If you don't like this book, you don't like this handle, you don't like the Bible, I'm sorry to say, I don't think heaven is for you. Because in heaven you only have Jesus and nobody else. Kalau di bumi aja muak, why do you want to die in heaven? Logika? Make sense? Betul apa tidak? Make sense-nya mukanya dibilang. So gereja yang dibangun Yesus Kristus, di atas Yesus batu karangnya, adalah gereja yang dibangun melalui hubungan one to another. Kalau tidak ada hubungan satu sama lain, no church. We are created for fellowship. We are not created to be in isolation. Hanya orang gila yang diisolasi. Anda pernah mengunjungi rumah sakit orang gila di Grogol? Kayaknya jemaat GGS saya mesti bikin tur lah. Per Kersel. Tur ke rumah sakit orang gila. Sama tur ke rumah duka. Yang mana yang kamu cocok? Nangkep ya? Percuma kamu ke Hotel JW Marriott. Percuma. Pulang-pulang habis. Gesekkan kredit card berapa kali tuh? Mau ke gym gesek, mau ke spa gesek, mau laundry gesek, mau keluar kamar gesek, pulang ke Jakarta digesek loh. Untung tagihannya bulan depan. Belum bulan depan akhir udah ditagih, tengah bulan udah ditagih. Betul gak? Jangan pura-pura loh. Kayak enggak. Pergi ke pasar di Bali gesek. Karena semua udah pakai merchant mesin kok. Tujuannya UMKM kan pakai semua pakai online kan buat itu. Semuanya kan langsung. Gak usah pakai apa tuh middleman itu. Tengkulak. Okay? Church is not a church sampai ada one to another. Makanya hukumnya cuma 2. Mau masuk ke surga, hukumnya cuma 2. Kalau di bumi gak dihidupin hukum itu, bagaimana cocok menjadi warga negara surga? Hukum pertama, cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. Itu aja udah spend time. This book is for that first. Yang satu lagi, yang ini setelah hubungan dengan Tuhannya sudah lancar, hubungan kedua. With one another. Ini yang bikin gereja ada. Dan ini yang bikin pernikahan ada. You know gereja itu bukan sekolah kitab. Gereja adalah keluarga. So a strong church, ini saya ambil slide dari gereja di Singapura. Dari Pastor Hao yang saya akan kunjungi nanti Juli 2026. Ini gereja menggerakkan semua anak muda, ignite-nya dari 11 sampai 18 tahun. Itu gereja operasional. Dari usher, soundman, media, cameraman, slide operator. Semuanya main pasang kabel, sound system, ke mixer, semuanya anak 11 sampai 18. Dan melalui pelayanan itu mereka semua pada lahir baru, bertobat dan berapi-api. Dan jemaatnya 80 ribuan. Saya nggak ngerti bagaimana orang punya fasilitas begini bagus and you're not excited about Jesus. Kenapa bisa 80 ribuan? Because all around the world semua jadi membernya gereja itu. So ini gembala Singapura sangat terkenal di Prancis, sangat terkenal di Italia, sangat terkenal di Jerman, sangat terkenal di Ukraina because they mobilize the young generation. Bagaimana Indonesia menjadi negara koruptor? Simple, dari kecil udah diajarin. Nggak ada orang tua berkata, kamu ke sekolah mesti pinter ya, mesti jadi orang. Emangnya kita cimpanse? Apa sih artinya jadi orang dari orang tua-tua itu apa? Duit. Kenapa mesti dapat gelar insinyur, dokter, arsitek, dokter gigi? Kenapa mesti dapat gelar itu semua? Makanya semua anak muda kerjanya apa? Pindah cari tempat kerjaan yang lebih tinggi ininya. Semakin kamu tinggi ininya, kalau kamu hidup dengan mental dan moral dan pola pikirnya Yesus, kenapa kau Tuhan tingkatkan dan multiplikasikan dan limpahkan kembali kepada kita apa yang kita tabur? Supaya kita standard of giving is bigger. Supaya standar pemberian kita tambah besar. Sebab Kisah Rasul 20:35 Yesus berkata, lebih baik, lebih bahagia memberi daripada menerima.
Because when you sow, you will reap. Kamu akan menabur, kamu akan menuai. Supaya kamu bisa lebarkan kerajaan Allah. Bagikan nih kehidupan. Encounter, transformation, mission. Because jiwa-jiwa itu ujung-ujungnya punya tempat terakhir. Mau di neraka atau mau sama Yesus? You decide. So a strong church, ini istrinya yang bikin, is not event driven. But process driven and people powered. Gereja yang kuat tidak digerakkan oleh seminar, konferensi, KKR, malam worship, malam ini, enggak ada. But it's process driven. Dari sibuk kecanduan sama kerjaan, kecanduan sama duit. Menjadi orang yang mau diproses, memberi diri, duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Bertobat dari Martha mentality menjadi Maria. Conscience, hati nuraninya Maria. Yang duduk di kaki Yesus tidak geming, tidak pusing Yesus mau makan apa. And gereja itu di-empowered dan di-powered by people. Manusia berharga daripada komputer MacBook. Events don't win people. Gak ada KKR memenangkan orang. People win people. Betul apa tidak? Waktu kalian menjadi SP, orang altarko, Anda yang tanya. Do you want to receive Jesus? Mau gak kamu terima Yesus? Aku waktu terima Yesus, aku ngalami transformasi gila-gila hidupku dari mau bunuh diri menjadi penuh pengharapan. Do you want it? Pas orangnya mau bunuh diri juga. Kira-kira mau disambut gak? But it depends on people atau it depends on music? Events don't disciple people. Event tidak memuridkan orang. People disciple people. The breakthrough is in the follow through. Makanya menjadi seperti Kristus itu proses karena butuh follow through. And then diajarin di gereja ini, slide yang mengenai youth please. Youth must know and feel that they have opportunities and abilities to make a difference. Kalau anak muda remaja tidak tahu dan tidak merasakan bahwa di tempat ini mereka punya kesempatan dan kemampuan mereka dihargai untuk membuat perbedaan, youthnya akan mati. Mereka akan nempel di Netflix, mereka akan nemplok di sosial media, mereka tidak tertarik sama sekali dengan Alkitab dibuka juga gak mau, itu hanya nampan untuk nampung debu. Dan dari mana anak-anak muda ini bisa dipengaruhi berubah seperti itu? Selalu dimulai dari diri Anda sendiri. Saya gak demand jemaat saya berubah. It's my responsibility untuk saya ngalami perubahan dari Tuhan. I don't care about your life. I care about my life sesuai janjinya Allah. Dan kalau kau lihat saya berubah, pasti kau kepingin saya berubah. Ada amin. So emotionally healthy discipleship unfolds from the inside out. Bongkar ngupas dari dalam keluar. From you to your team, from your team to your church, from the church tempat kerja kamu to the world. Makanya pemuritan yang paling efektif adalah transformative discipleship pathway. Oke, kalau nanti kamu bikin ikrar kamu gak bisa gambarin ini, you out. Kalian mesti gambarkan diagram ini. Setiap orang datang ketemu sama kamu, connect sama kamu, attend a meeting. Anybody. Begitu kamu connect sama orang itu, kamu langsung berkata, there's something about you that you don't know. Tuhan kasih kamu hati yang baru, roh yang baru. Tapi ada diri kamu yang bikin kamu sebetulnya kenapa kok kamu mencari Tuhan Yesus. Because every people are like iceberg. Karena setiap orang seperti gunung es. Kalau dulu namanya bang, onion, dikupas-kupas hidupnya lapisan. But I think the iceberg speak better. Emotionally healthy discipleship dari Peter Scarsero for most of us berkata, ini di EHS di bagian introduction dan chapter 1 and 2. Kebanyakan dari kita menunjukkan apa yang hanya 10% dari siapa kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kerja keras sampai orang kasihan sama kamu. Kamu ramah ya, itu cuma 10%. Dan inilah yang muncul di permukaan. Slide 88 please. Nah seringkali kita bisa ubah-ubah kita punya perilaku. Tergantung
meetingnya sama siapa? Saya bangga sama Stephen. Dia berkata setelah 2 tahun datang dari Probolinggo, ketemu di Bali, pindah ke Jakarta, tujuannya cuma buat ini diberesin. Setelah itu kembalilah ke panggilanmu. Ternyata dari tiba di hari ulang tahun dia di Kuningan Place sampai minggu lalu dia baru sadar. Bahwa selama ini dia datang ketemu Apostle Indri dengan segala macam perilaku yang berbeda-beda. Perilaku buat ketemu Henry, satu hal. Dia pakai istilah, aku pakai baju kuningnya buat Henry. Ketemu Apostle, baju merah atau baju hitam. Kematian terjadi. Ketemu sama siapa? Baju biru. Ketemu siapa? Baju ungu. Ketemu sama siapa? Aku mesti ganti pakaian. Padahal dia tahu, dia ngomong sendiri. Saya mesti ketemu Apostle Indri. 2 tahun dia gak ketemu. Dan tiap kali dia datang ke depan pintu kaca yang ada aksesnya. Ternyata dia tarik napas. Mati, hidup. Mati, hidup. Dan dia bisa pakai penampilan yang bikin saya gemes sekali loh. Kan dia kecil pendek dibandingin saya kan. Kenapa kalau duduk dadanya dibeginiin sih? Saya bilang, kamu apa mau berantem sama gue? Ketemu ibu-ibu orang tua kok kayak begitu. Mbok ya yang sederhana turun bahunya. Saya gak tahu what's going on in his soul. Makanya apa yang kelihatan di meja rapat 10% saja. Oh, kamu yang ketawa kamu akan mengalami yang sama. Oke, begitu datang ke gereja. Kita langsung pakai gaya wajah yang suci. Haleluya. Shalom Elohim. Ingat ya, there is only 10% of who you are. Next slide. Tetapi sebetulnya kenapa kok bisa ubah kayak gitu? Ini buat Stephen ya, kesaksiannya dia ini mahal loh nih. Ini yang saya alami 8 tahun yang lalu. Ini bukan diketawain, ini susah dapatnya. And setan gak akan nolong sama sekali, justru membuat penghalangan. But the roots kenapa kok berubah-ubah perilakunya bisa disuciin, dirohaniin, bisa yang lain lagi. Akarnya adalah sebab di bagian bawah dari permukaan itu tidak pernah berubah, tidak pernah bergerak 1 inci pun. Kenapa? Well, contemporary spiritual formation, next slide. Contemporary spiritual formation mengajarkan bahwa pemuritan model yang diajarkan sekarang 90% di bawah permukaannya itu. The problem mayoritas orang itu ada di bawah permukaan gunung es. Ini yang dia tidak mau terbuka kepada Yesus. Dia gak mau vulnerable. Ini dia tidak mau kesentuh dan ketahuan orang. Makanya dia juga gak mau ngadepin dirinya. Sampai terjadi suatu keterlibatan, engagement dari kesadaran diri. I need to change. I got to change. Dan dia masuk ke kuliah. Namanya emotionally healthy spirituality and emotionally healthy relationship. Di situ kamu akan belajar menjadi orang yang punya agenda hidup yang berbeda sama dunia. Yang namanya rule of life. Anda pasti punya worksheet ini. Hidupmu pusatnya, slide berikutnya. Hidup kalian otaknya adalah love God and love people. Kalau ini kamu gak ngalami, you cannot pray, kehidupan doamu kering. You don't know how to rest, kamu gak bisa berhenti untuk nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati kebaikan istri dan anak-anak. Kamu gak bisa kerja sama siapapun. Kamu mandiri, sendirian kayak orang asing. Dan kamu punya hubungan mati semua. So, tema dari Gereja Generasi Apostolik berdasarkan Vision Statement, GGA. Sebagai penutup. Grow beyond what you are now. If you don't grow, you cannot grow beyond Indonesia. Karena kamu gak bisa grow beyond your false self. Manusia palsumu. Manusia dosamu. Kita akan lanjutkan minggu depan. Bapak Surgawi, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Buat kami menyadari siapa kami sebetulnya. Karena siapa kami jauh lebih penting daripada apa yang kita kerjakan. We are not. Kita bukan apa yang kita lakukan, kita bukan apa yang kita akumulasikan, kita bukan apa kata orang. Kita solid anak Allah Bapa di dalam Kristus.
Dan sebagai anaknya kita sama seperti anak tunggalnya Yesus Kristus. Baru kita menjadi serupa dia. Dan normalnya melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Baru kita serupa Kristus. Bless your people Lord. Buat apa yang dibagikan beresonansi di hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang sepakat katakan amin. God bless everybody.